Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam kelas Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan materi Sekolah Minggu Dewasa Pria Triwulan 2 tahun 2022 yang mengambil tema Murid Kristus memikul salibnya. Dan pada pelajaran yang ketiga ini melanjutkan pelajaran yang kedua, secara khusus diberi judul Menjadi Pelaku Firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu yang secara khusus membahas masalah menjadi pelaku firman. Kami tahu banyak ajaran Tuhan yang harus kami camkan, kami jadikan sebagai sumber kehidupan kami. Di dalam kami ingin menjadikan diri kami murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu mencerna apa yang Tuhan kehendaki melalui pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, seperti biasa kita lihat dulu mengenai tujuan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa dalam membahas menjadi pelaku firman, kita semua akan mau memberitakan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap alasan-alasan pentingnya melakukan firman Tuhan. Kedua, kita semua mau mengajukan saran-saran agar orang lain dapat melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita semua akan mau mengatakan tekadnya, kita akan menyatakan tekad kita untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Perikop yang dijadikan dasar pada pelajaran kita kali ini adalah Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Di bawah judul Dua Macam Dasar. Seperti biasa, saya menghimbau Bapak-bapak membaca perikop ini sebelum melanjutkan pelajaran kita pada kali ini. Bapak-bapak sekalian, Bilangan Research Center, sebuah institusi swasta yang melakukan berbagai penelitian berkaitan dengan perilaku Kristiani jemaat gereja, dalam suatu risetnya berkesimpulan bahwa 1 dari 3 orang muda yang semula rajin ke gereja akan menjadi malas ketika dia memiliki kebebasan. Hal itu menunjukkan adanya kemudahan berubah pikiran dalam meyakini sesuatu. Mudahnya berubah pikiran itu tanda bahwa dasar yang dipakai untuk mendirikan sebuah keyakinan yang dimilikinya masih rapuh, mudah digoyahkan. Memang faktor yang mendasari kuatnya sebuah keyakinan adalah tidak hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Tetapi dasar atau fondasi adalah faktor yang menurut saya paling penting, paling dominan, paling kuat untuk tetap menjadikan sebuah kian itu menjadi tetap dipegang, tetap berdiri
diyakini oleh seseorang. Nah, selanjutnya kita perlu juga memahami bahwa fondasi yang kuat akan semakin kuat apabila seseorang menghidupi keyakinannya tersebut. Artinya, yang bersangkutan harus mempraktekkan keyakinannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Melihat kenyataan di atas, pada zamannya Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk tidak saja memahami ajaran Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memandang menjadi pelaku firman Tuhan adalah penting dengan 3 alasan yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjadi pelaku firman Tuhan penting sebagai bukti pengakuan akan ketuhanan Kristus. Kita di dalam pengalaman hidup kita, mungkin juga mengamati di sekitar kita, orang yang melakukan perintah orang lain adalah karena orang itu mengakui dan mempercayai bahwa orang lain yang dia taati memiliki kuasa dan kewenangan, bahwa dia memiliki rasa hormat dan dia juga memiliki rasa percaya kepada orang lain yang memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Saya kira bahwa Bapak sepaham dengan apa yang saya ungkapkan ini. Maka orang yang percaya kepada Tuhan pasti juga mengakui dan mempercayai Tuhan, memiliki rasa hormat sehingga mau menjalani semua ajaran dan perintahnya. Betul bukan? Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam hal ini seharusnya menjadi pelaku firman Tuhan, karena firman-Nya berisi ajaran dan perintah untuk menjadikan kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya itu segambar dengan Dia. Orang percaya yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mungkin kesimpulan itu berat, tetapi ternyata kalau didalami lebih, diselami artinya dan sebagainya, kita lama-lama akan menjadi sepakat dengan statement ini. Orang percaya yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak taat kepada perintah Tuhan, berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Atau kalau dengan kata lain, pengakuannya terhadap Yesus sebagai Tuhan itu hanya pura-pura percaya, tetapi tidak taat karena tidak taat kepada apa yang diajarkan dan diperintahkan. Bapak sekalian, bagian selanjutnya adalah di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Bapak-bapak bisa membacanya di dalam Alkitab, yang berbunyi seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi pengakuan atas ketuhanan Yesus oleh seseorang menentukan keselamatannya.
Itulah sebabnya Yesus dengan tegas menyatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Matius pasal 7 ayat 3. Jelas sekali kan bahwa hubungan antara pengakuan kita Tuhan, pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan, yang akhirnya kita disebut sebagai orang-orang percaya, itu di dalam kehidupannya akan dinilai, kalau boleh saya katakan, oleh Tuhan Yesus dari apakah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penerapannya, Bapak sekalian, kalau di antara kita sekarang ini masih ada yang mengeraskan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan, artinya mengeraskan hati itu, mana bisa saya melakukan perintah yang berat itu? Mana bisa saya kan orang biasa, saya bukan pendeta, saya bukan ulama. Mana bisa saya melakukan seluruh perintah Tuhan itu? Itu adalah tanda-tanda mengeraskan hati. Kalau bahasa sekarangnya lebih populer disebut sebagai ngeles. Kita selalu berusaha menyesuaikan ajaran dan aturan Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan atau kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, cari gampangnya. Kalau kita masih bersembunyi di balik kata-kata yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, mungkin kita akan disebut sebagai orang percaya yang masih belum melakukan ajaran dan perintah Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan melalui Matius pasal 7 ayat 3 tadi. Dan ajakan dari sebagai penerapan ini adalah, kalau masih demikian, mari rajin-rajinlah meminta tolong Tuhan untuk melembutkan hati kita. Melembutkan dalam arti belajar lebih dalam, supaya kita lebih memahami kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga pada saatnya nanti kita akan bisa menghidupi keyakinan yang sudah kita miliki, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu bagian yang pertama, Bapak sekalian. Bagian yang kedua, menjadi pelaku firman adalah penting karena harus akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menghadapi ujian. Jadi melakukan firman Tuhan akan membuat dasar atau fondasi keyakinan kita akan semakin kuat ketika kita menghadapi ujian. Apa yang dimaksud dengan membangun dasar atau fondasi yang kokoh? Maksudnya adalah orang-orang percaya itu membangun dengan kedalaman fondasi yang tepat di atas batu. Ibaratnya seperti itu. Caranya, yang bersangkutan harus membangun persekutuan dengan Yesus, harus mempelajari firman-Nya dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Bapak ingat di dalam beberapa renungan atau khotbah yang sudah disampaikan oleh
gembala sidang, ataupun kalau Bapak mungkin rajin juga membaca artikel, hal yang seperti ini sudah berkali-kali diajarkan kepada kita. Tetapi pada saat bersamaan berkali-kali pula kita sering lupa bahwa untuk membangun, untuk menjadi atau memiliki fondasi dan dasar yang kokoh untuk membangun iman kita, maka kita harus membangun persekutuan dengan Yesus lebih erat, harus mempelajari firman-Nya dan menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin Bapak setuju dengan apa yang saya katakan baru saja. Kalau sudah demikian, maka rumah itu akan berdiri kokoh, dan meski ada banjir atau datang air bah yang melandanya, kita harus paham perumpamaan yang disebut di dalam perikop tadi harus kita pahami juga. Yang dimaksud dengan rumah adalah kehidupan, keyakinan seseorang. Menggali dalam-dalam adalah bermakna bekerja keras. Fondasi adalah ketaatan menjalankan firman Tuhan. Banjir dan air bah adalah ujian dalam hidup dan ketika kita berhadapan di dalam penghakiman Allah. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa orang yang berjuang untuk taat melakukan firman Tuhan akan tetap kokoh hidupnya menghadapi pencobaan dari situasi, kondisi dirinya dan sekitarnya saat diserang pencobaan dunia dan iblis, ataupun ketika saat-saat ia berdiri di hadapan Allah untuk memberikan pertanggungjawaban kita. Untuk hidup kokoh tidak ada pilihan lain, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang sudah kita pelajari, dan itu di dalam penerapannya kita juga harus berusaha keras untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan apa yang sudah diajarkan kepada kita yang disebut di depan tadi. Bersekutu dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya lebih sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah menjadi pelaku firman itu. Bagian yang terakhir, bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu menjadi penting karena itu adalah pertolongan untuk menghindari kerusakan hebat. Orang percaya yang belum mampu menjadi pelaku firman Tuhan disamakan dengan atau diumpamakan dengan orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar, tanpa fondasi. Hanya diletakkan di atas tanah begitu saja. Saat banjir melanda, rumah itu akan roboh dan kerusakannya akan menjadi hebat, bahkan mungkin rumah itu akan musnah karena hanyut. Kita harus mengenali 3 ciri orang yang disebutkan di atas. Orang percaya yang belum melakukan firman Tuhan. Yang pertama, malas. Tidak mau bersusah payah menggali dalam-dalam agar rumahnya menjadi kuat. Artinya menggali dalam-dalam fondasi supaya dia bisa membangun fondasi yang kuat. Tadi dikatakan menggali dalam-dalam adalah menggali makna atau kehendak Tuhan, ajaran Tuhan di dalam firman-Nya yang sudah dikodifikasikan dalam sebuah Alkitab.
Yang kedua, sifat orang itu adalah ingin cepat menikmati hasil, sehingga yang penting tiang dan atapnya terpasang, cukuplah. Kalau di dalam hal survival, kalau Bapak sering melihat TV yang isinya berkaitan dengan survival, dan dia ketika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan di tempat yang dia tidak kenal, biasanya mencari tempat perlindungannya ya seadanya, dari dahan-dahan atau ranting-ranting pohon. Dia potong pohon, ranting-rantingnya dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tempat perlindungan seperti tenda dan sebagainya. Dia tidak memikirkan fondasi dan sebagainya. Tetapi bukan itu kejadian yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Ibaratnya dia harus membangun rumahnya dengan kokoh, membangun keyakinannya dengan sangat kuat fondasinya. Yang ketiga, berpikiran pendek tanpa menghitung daya tahan rumahnya saat menghadapi ujian alam. Karena dibangun dengan cepat-cepat tanpa memikirkan fondasi yang harus dimiliki rumah itu, dia lupa menghitung kira-kira risiko yang akan dihadapi ketika rumah itu dilanda banjir ataupun air bah. Orang dengan ciri di atas akan mengalami kegoyahan apabila menghadapi ujian alam, khususnya yang ekstrim. Ibaratnya disebutkan tadi banjir atau air bah. Keyakinan yang dimiliki orang itu bak rumah yang dibangun tanpa fondasi. Begitu ada kesulitan sedikit saja, dia sudah tidak percaya atau tidak memiliki lagi keyakinan bahwa ada Tuhan yang bisa menolong dia. Kemungkinan lain bahkan akan mengalami kehancuran pada saat percobaan berat datang, atau jika tidak bertobat, sehingga akan menghadapi masalah ketika harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah. Keyakinan kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah rumah itu. Kalau fondasi keyakinan ini tidak ada, saya yakin kalau ada hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita sekalian, kemungkinan keyakinan itu bisa goyah. Kalau pemuda melihat calon pasangan hidupnya, karena tidak adanya fondasi yang kuat, pilihannya jatuh kepada orang yang tidak seiman, bisa saja itu akan mendorong dia untuk meninggalkan keyakinannya. Dan contohnya sudah banyak di luar sana. Nah, kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai kakek, kira-kira hal apa yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa saja jatuh, atau kalau boleh saya ralat sedikit, godaan-godaan seperti apa yang kira-kira bisa membuat kita menjadi lemah dan hancur oleh karena ketidakadaan fondasi itu tadi. Jadi Bapak-Bapak sekalian, di dalam mempelajari bagaimana kita harus menjadi orang percaya yang memiliki dasar yang kuat, maka kita harus selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita sudah berhadapan dengan Tuhan pada saat kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita, dan sebagai orang percaya yang tidak memiliki fondasi yang kuat tadi,
maka Yesus bisa di dalam salah satu firman-Nya mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 3 ayat 23. Kalau kita yang sudah memiliki usia seperti yang sekarang sudah diberkatkan Tuhan kepada kita, tetapi kita merasa bahwa kita masih memiliki ciri seperti disebutkan di atas, malas, cepat ingin selesai, dan yang ketiga tadi adalah berpikiran pendek, dengan tidak ragu-ragu mengungkapkan ungkapan penghindaran untuk melaksanakan perintah dan ajaran Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka segeralah mari kita ambil keputusan untuk memperbaiki diri dan bekerja keras untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya di antara kita mungkin sudah tidak ada yang memiliki 3 ciri sebagai orang-orang yang membangun keyakinannya tanpa fondasi yang kuat. Saya yakin bahwa Bapak sudah belajar firman tiap hari, bahwa Bapak sudah merenungkan dan berusaha memahami lebih dalam di dalam mempelajari kehendak Tuhan melalui firman-firman itu, dan juga berusaha untuk menjadi pelaku firman, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita akan dapat melaksananya dengan baik. Kiranya pelajaran hari ini 3 ini sudah menjadi satu rangkuman dari apa yang dikehendaki Tuhan melalui perikop yang kita sebutkan di depan tadi. Nah, sebagai kesimpulan, ini adalah berkaitan minggu ini adalah minggu dalam suasana Paskah. Kita dapat merayakan kebangkitan Kristus yang menjamin orang percaya mengalami kemenangan atas maut. Jadi kebangkitan Kristus kita akui, kita yakini sebagai bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, dan itu juga berlaku untuk kita yang percaya kepada Dia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 menyatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia yang kita terima dengan iman di dalam Yesus. Keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan-perbuatan kita di dunia, tetapi karena pemberian Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, maka kita harus melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Dengan kata lain, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mudah sebetulnya, tetapi di dalam pelaksanaan pasti terjadi pergumulan yang luar biasa, dan banyak dari kita, banyak umat Kristen, kalau boleh saya katakan, orang-orang percaya masih menggunakan kalimat ngeles. Saya kan masih orang Kristen baru. Saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan ulama. Sehingga kalau saya belum bisa melakukan firman Tuhan itu adalah biasa. Pendapat-pendapat seperti itu harus mulai kita kikis dari pikiran kita, supaya kita tetap menjadi pejuang yang keras
untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan memang lebih susah dibandingkan dengan hidup seenaknya, yaitu sifat dasar dari orang-orang termasuk orang-orang percaya. Pengennya nggak ada yang mendalikan, hidup semaunya. Padahal ketika kita mengaku Tuhan Yesus, kita percaya dan menghormati Dia sebagai Tuhan, dan kita harus melaksanakan ajaran dan perintahnya. Memang tidak jarang kita tidak dapat segera melihat hasil dari menjadi pelaku firman Tuhan itu. Bahkan itu menjadi perjuangan seumur hidup kita. Karena yang sifat dasarnya manusia, sifat dasarnya orang percaya tetap tidak ingin dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan. Pengennya hidup semaunya sendiri. Namun kita jika kita tidak memikul salib, kita setiap hari, artinya kita tidak memikul salib itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan, hidup kita sedang dalam bahaya kehancuran. Karena berarti pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu hanya di bibir saja. Terus pengennya semua kehidupan kita, semua kehendak Allah dan ajaran-ajarannya disesuaikan dengan kehidupan kita di dunia. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan pantas diperjuangkan agar hidup kita kokoh sampai bertemu dengan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita pada saatnya nanti. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini, dan sebagai bahan diskusi masih ada beberapa poin yang perlu kita pelajari bersama. Nanti tolong di-share pendapat Bapak-bapak sekalian di WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria. Pertama, menurut Bapak-bapak, apakah Bapak sepakat atau mempunyai pendapat lain dengan pernyataan bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu penting? Saya yakin Bapak punya alasan untuk setuju atau tidak terhadap statement itu. Yang kedua, menurut Bapak-bapak, apa yang perlu disarankan agar orang lain menjadi pelaku firman Tuhan? Kalau menurut pendapat saya, mungkin salah satunya kita dulu jadi pelaku firman Tuhan, baru memberikan saran. Tapi mungkin Bapak punya pendapat lain, silakan diungkapkan di dalam WA Group kita. Yang ketiga, apabila berkenan silakan di-share tekad Bapak-bapak sekalian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Wah, ini satu, kalau kita bertemu secara offline di gereja begitu, mungkin kita bisa langsung secara lisan dan tidak takut mengungkapkan karena akan mudah dilupakan orang. Tapi kalau ditulis, coba kalau Bapak berani mencoba, silakan ungkapkan tekad Bapak untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak-bapak sekalian sebagai orang percaya. Baik, Bapak sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita dicerahkan dengan firman yang kita pelajari ini. Dan sebagai penutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas waktu yang singkat untuk kami dapat belajar bersama berkaitan dengan kehendak Tuhan di dalam kami membangun keyakinan kami. Kami sudah lama mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi kami sering juga masih ragu-ragu untuk menjadi taat dan menjadi pelaku firman Tuhan, karena banyak sekali hal-hal yang harus kami atasi terutama di dalam kehidupan kami.
pribadi lepas pribadi. Ajarlah kami terus dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mampu melaksanakan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak sekalian atas kesetiaan di dalam mengikuti pelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu di pelajaran yang keempat.